Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnianto, NPM G1C 018 079. Di sini saya akan membuat sebuah desain seperti jembatan, dapat dilihat pada gambar atau layar, dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan material berupa Douglas Fir E sama dengan 13,1 GPa, V sama dengan 0,29, dan member cross sectionnya height sama dengan 6 cm dan width sama dengan 6 cm. Di sini saya akan menggunakan satuan meter, maka demikian height berupa 0,06 mm. Height berupa 0,06 meter dan width 0,06 meter. Di sini terdapat ketentuan dimensi serta sifat material, yang dimana menggunakan akhiran MPM. MPM akhiran saya yaitu 9, menggunakan poin 1 dengan panjang trasnya 2,5 meter, yang dengan berdasarkan beban akhiran MPM yaitu 9, maka beban saya yaitu 70 kN. Baiklah, langsung saja menuju ke aplikasi ANSYS-nya. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke statik struktural. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu menuju ke menu engineering data. Pada menu engineering data, kita akan menuliskan material yang kita gunakan, seperti pada soal, yaitu Douglas Fir, dan kita akan menentukan isotropic elasticity-nya. Pada menu Young modulus, pada soal ketentuan soal terdapat nilai sebesar 1, 3, 11. Sedangkan pada Poisson rasionya 0,29. Baiklah, setelah kita sudah tetapkan, kita menuju ke menu awal atau project. Setelah itu kita akan menuju ke menu geometri. Double klik. Oke, baiklah, menunggu sejenak. Setelah di dalam menu geometri, langkah awal yang kita lakukan yaitu menuju ke menu unit untuk menentukan satuannya. Satuan yang saya gunakan yaitu satuan meter. Baiklah, mari kita memulai menggambarnya. Sebelum memulai gambar, kita ke menu setting, sketching dulu, ke setting, lalu ke grid, centang show in 2D, dan snap untuk mempermudah gambar kita. Dapat lihat pada layar seperti ini. Dan kemudian kita ke menu major grid spacing. Pada menu major grid spacing, pada soal saya menggunakan akhiran NPM 9, maka menggunakan besaran sebesar 2,5 meter. Dan pada minus steps per major saya menggunakan 1. Dapat lihat pada gambar perubahannya. Oke, setelahnya kita melakukan penggambaran. Saya menggunakan line untuk menggambar. Setelah kita membuat ini, kita buat kerangka.
Selanjutnya kita akan ke menu dimension untuk menentukan apakah ukuran yang saya buat benar atau tidak. Pada dimension saya memilih horizontal untuk menentukan panjang dari titik ini dan ini. Baiklah, sedangkan vertikal untuk menentukan ketinggiannya. Dapat lihat pada layar yang ini, ukuran yang saya gambar atau saya tentukan sudah seperti pada soal, yaitu 2,5 meter. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke menu konsep line from sketch. Setelah itu kita akan memilih sketch yang kita buat tadi. Setelah itu kita apply, kemudian kita akan ke menu generate, lalu ke konsep cross section rectangular. Di menu ini kita akan mengubah nilai seperti pada soal, yaitu 0,06 meter dan hanya 0,06 meter. Kemudian kita pergi ke menu line body, kita ubah cross sectionnya menjadi rectangular. Setelah itu kita dapat lihat pada gambar ada perubahannya. Kemudian kita generate. Setelah itu kita kembali ke menu awal. Selanjutnya kita akan ke menu model. Oke, baiklah, menunggu sejenak. Oke, menunggu loadingnya selesai. Progress. Oke, selanjutnya kita akan ke menu model. Pada menu model kita akan memilih tanda ini, kemudian ke menu geometri, line body, pilih line body. Selanjutnya kita akan mengubah material yang kita buat sebelumnya tadi, yaitu Douglas Fir di engineering data. Setelah itu kita akan ke menu mesh. Pada menu mesh kita akan mengubah sizing, elemen size-nya menjadi 10. Setelah itu kita klik kanan pada mesh, generate mesh. Dapat lihat perbedaan sebelum dan sesudah di generate mesh. Baiklah, selanjutnya kita akan ke menu static struktural. Klik kanan, kita akan menu insert dan pilih fixed support. Pada fixed support kita akan menentukan titik di mana menentukan titik tumpuannya. Karena di sini ada 2 titik, maka untuk
memilih dua titik tersebut, kita akan menggunakan tombol CTRL, ditahan lalu dipilih. Baiklah, setelah itu kita apply. Selanjutnya kita akan kembali ke statik struktural, klik kanan, insert, pilih force untuk menentukan bebannya atau gayanya. Pada geometri kita akan menentukan titik ini, dan ini. Selanjutnya kita apply, dan kemudian kita ubah define by-nya menjadi komponen. Setelah itu kita tentukan nilai bebannya atau nilai force-nya. Menggunakan akhiran NPM saya yaitu 9, maka 9 dikali 10, 90 kN. Di sini menggunakan satuan Newton, maka 90.000 Newton. Di sini yang tekanan arahnya ke bawah, maka di sini min 90.000 Newton. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan ke menu solution, klik kanan, insert, deformation, pilih total. Selanjutnya ke menu solution lagi, klik kanan, insert, prop, pilih force reaction. Pada force reaction, boundary conditionnya kita pilih fixed support. Selanjutnya, setelah selesai, kita men-solve menggunakan hasil terakhir untuk melihat hasil terakhir yang dihasilkan. Yang menunggu. Nah, mungkin ini hasil yang saya buat dari beberapa tahap sebelumnya, yang dimana di sini dapat kita lihat nilai maksimal total deformasinya dan nilai minimal, yaitu pada di titik tengah kerangka jembatan nilai maksimal dan nilai minimal di ujung kerangka. Kita dapat melihat animasinya seperti ini. Jembatan akan naik turun, jika ada beban yang diberikan senilai 90.000 Newton. Oke. Selanjutnya kita akan melihat force reaction-nya. Pada force reaction, seperti ini, dan kita langsung saja melihat animasinya. Gaya yang diberikan sama, itu di tengah pada kerangka jembatan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.